Tadi saya janji menurut ayat ini ada 6 sifat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian 3. Bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasi. 2. Man amana billah, akidahnya benar, la ilaha illallah. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Masjid apa? Masjid untuk kampanye. Kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Padi menguning itu berapa lama? 5 tahun sekali. Musim-musim kampanye. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustadz, rupanya KW. Masjid dibangunnya. Ustadz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, WhatsApp, datang nanya, Ustadz, apa hukumnya si fulan bangun masjid, nyumbang untuk masjid? Saya bilang jangan ambil, karena pasti ada udang di balik pempek. Ada niat di balik itu semua. Ada tujuan terselubung, ada kepentingan. Maka jangan. Datang dia ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin, anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam yang pertama tadi. Makanya prinsip dalam Islam, man amana billah, la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain, langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Salat, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. Lain asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalmu. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid, akidah kepada Allah. Ini kadang anak-anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh, rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Nyembahnya tetap sama Allah, mintanya ke dukun. Kata dukun, kalau kau mau cepat dapat jodoh, ambil 7 bunga. Bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga kantil, bunga tai ayam. Nanti di blender. Nah, udah di blender, kau minumlah. Setelah minum nanti bangkit aura merah. Begitu diminum, merah muka. Rupanya radiasi. Pergilah batu rubi berwarna merah, maka aura merah akan bangkit, wajah akan merah, biji mata merah. Ini tak betul. Kalau memang tak boleh pakai cincin, kenapa Ustaz pakai? Saya hanya sekedar suka saja. Pakai batu tak apa-apa, tapi meyakini bahwa batu memberikan efek sesuatu, rusak la ilaha illallah kita. Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustaz pakai cincin ada khasiat-khasiatnya? Ada, saya bilang. Apa khasiatnya? Kalau dipakai, duduk di rumah makan, tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja, jangan makan. Masih percaya dia dengan yang begitu-begitu. La ilaha illallah
Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha, tak ada lagi dukun-dukun. La ilaha, tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha, tidak ada lagi sembahan-sembahan. La ilaha illallah. Murni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan rusak lagi. Yang nampaknya kita tak jadi nikah. Kenapa? Persiapan pernikahan sudah siap. Ternyata menurut ramalan kita tak cocok. Aku Taurus, engkau Pisces. Taurus ini kambing, Pisces ini ikan. Ikan tak cocok sama kambing. Tak jadi nikah hanya gara-gara ramalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi kazzabal munajjimun walau sadaqu. Bohong, dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang. Kalaupun betul kebetulan. Bila anda telinganya agak ke depan, tak cocok kerja di sungai. Bila tai lalatnya di bawah dagu, cocoknya di darat. Ini bohong semua. Islam tidak pernah berkata demikian. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung. La tiarata, tak boleh. Dulu orang kafir musyrik, kalau dia mau bisnis, dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, berarti sial. Syukmu, Syam, sial. Kalau pergi ke arah Yaman, Yamin, beruntung, lempar. Ke arah Yaman, ayo lanjutkan. Kalau ke arah Syam, berarti sial. Kalau mau bisnis, diambil anak panah 3 biji. Anak panah disimpan dalam Ka'bah, digoncang. Pergi atau tak pergi? Ambil anak panah. Pergi, ya pergi. Tidak pergi, jangan pergi. Kosong, anda belum beruntung, goncang sekali lagi. Ini dibatalkan dalam Islam. Maka dalam Islam diharamkan innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar. Namal ghamru wal maisir, judi, wal ansabu, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Jangan tidak ada usaha. Jangan nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah, tak akan kemana. Tetap ada usaha. Contoh, ini kue kotak Nengs Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya ini kan. Memang untuk saya. Tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya. Tidak, menganga dari itu. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, lalu memilih-milih kue yang mana. Berapa biji kue? Pilih yang ini atau ini. Mesti ada usaha mengambil paralotnya, lalu ditusukkan ke botol, ke gelasnya. Ada usaha. Usaha itu disebut dengan ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada usaha, hanya pasrah saja, itu namanya Jabariyah. Orang Jabariyah kata dia tak ada usaha, takdir saja. Bang, abang tak kerja. Kalau memang rezeki kita datang sendiri, adinda, tak usah kerja-kerja. Nanti kalau ada suami ibu macam itu Jabariyah. Kalau gitu ibu tak usah masak. Nanti jam-jam 9 dia lapar, nanya, mana makanan kita? Kalau sudah takdir Allah, datang sendiri dia, bang. Orang gitu mesti gitu membalasnya. Orang Jabariyah ini tak ada usaha sama sekali. Diam aja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia. Pret, mana STNK BPKB? Saya serahkan pada Allah. Hah? Pukulkan kepalanya Pak. Pak, kenapa Bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia.
Tak betul. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama, Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam, supaya kita berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Ciri orang yang dapat hidayah, yang pertama memakmurkan masjid, yang kedua beriman kepada Allah, yang ketiga wa aqamas shalah, salat bukan somat, salat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin salat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula salat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang, tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Ustadz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia, ternyata Pak Ustadz, cemana rasanya bu? Macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang.